Halo, perkenalkan saya Pangeran Bagus, salah satu peserta dari program Pertukaran Mahasiswa Nusantara yang dimana saya diterima oleh Universitas Macung sebagai salah satu peserta di tahun ini. Di video kali ini saya akan membawakan pembelajaran tentang rekayasa berkelanjutan yang dimana pengampu dari mata kuliah ini adalah Bapak Isnu Hadi. Seperti apa videonya? Ayo kita simak bareng-bareng. Rekayasa keberlanjutan atau pembangunan berkelanjutan adalah sebuah proses pembangunan lahan, kota, bisnis, masyarakat, dan lainnya yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa depan. Yang dimana ini dikutip menurut laporan dari Brundtland dari PBB pada tahun 1987. Salah satu faktor yang harus dihadapi untuk mencapai pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan juga keadilan sosial. Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan. Lebih luas daripada itu, pembangunan berkelanjutan mencakup 3 lingkup kebijakan. Yang dimana yang pertama adalah pembangunan ekonomi, pembangunan sosial, dan juga perlindungan lingkungan. Berbicara tentang urgensi mempelajari sustainable development, ada 2 hal. Yang dimana pertama adalah kita mahasiswa diharapkan untuk mampu menganalisis permasalahan dengan menggunakan metode life cycle assessment atau life cycle assessment tools. Dan yang kedua adalah dimana mahasiswa diminta untuk mampu mengembangkan soft skill dan skills agar kedepannya mampu untuk mengusulkan ide-ide riset tentang apa saja yang terkini terkait sustainability development. Di samping itu juga urgensi dari mempelajari rekayasa keberlanjutan, ada 17 poin yang tertuang dalam Sustainable Development Goals dari PBB, yang dimana pada bulan Agustus 2015 193 negara menyepakati 17 tujuan berikut ini. Yang dimana tujuan pertama adalah tanpa kemiskinan atau pengentasan segala bentuk kemiskinan yang ada di dunia. Yang kedua adalah tanpa kelaparan, mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta mengalahkan pertanian yang berkelanjutan. Poin ketiga adalah kehidupan sehat dan sejahtera, di mana menggalakkan hidup sehat dan mendukung kesejahteraan untuk semua usia yang ada di dunia ini. Yang keempat adalah pendidikan berkualitas, memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif, serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Tujuan kelima, kesetaraan gender, di mana mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan. Yang keenam adalah air bersih dan juga sanitasi yang layak. Ini artinya menjamin akses atas air dan juga sanitasi untuk semua makhluk hidup. Yang ketujuh adalah energi bersih dan terjangkau, di mana poin ini memastikan akses pada energi yang terjangkau, bisa diandalkan, berkelanjutan, dan modern untuk semua orang. Yang kedelapan, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif, lapangan pekerjaan dan pekerjaan yang layak untuk semua orang. Poin ke-9 adalah industri, inovasi, dan infrastruktur, di mana ini berarti membangun infrastruktur yang kuat, mempromosikan industrialisasi berkelanjutan, serta mendorong inovasi. Yang ke-10 adalah berkurangnya kesenjangan, di mana mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara-negara. Tujuan ke-11, kota dan komunitas berkelanjutan, ini berarti membuat perkotaan menjadi inklusif, aman, kuat, dan juga berkelanjutan. Yang ke-12, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, yang dimana memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Yang ke-13, penanganan perubahan iklim, di mana hal ini sangat penting diambil. Ini merupakan mengambil langkah penting untuk melawan perubahan iklim dan dampaknya. Yang ke-14, ekosistem laut, di mana perlindungan dan penggunaan samudra, laut, dan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Dan yang ke-15, ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, melawan perubahan lahan menjadi gurun, menghentikan dan merehabilitasi kerusakan alam, menghentikan kepunahan keanekaragaman hayati. Poin ke-17 adalah perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Ini dimana maksudnya mendorong masyarakat adil, damai, dan juga inklusif. Dan yang terakhir, poin ke-17 adalah kemitraan untuk mencapai tujuan, atau menghidupkan kembali kemitraan global demi pembangunan berkelanjutan. Di poin kali ini kita akan membahas kenapa isu sustainable development bisa berkembang di saat ini. Isu ini bisa berkembang karena 193 negara di PBB menyetujui atau menyepakati adanya Sustainable Development Goals
yang dimana di dalamnya ada 17 tujuan yang tertuang, yang kita sudah bahas juga di poin sebelumnya tadi. Hal ini semakin berkembang dikarenakan banyak pihak yang sadar akan pentingnya keberlanjutan untuk masa depan yang tidak kalah pentingnya dengan masa sekarang ini. Poin selanjutnya lagi tentang bagaimana penerapan konsep sustainable development ke dalam dunia manufaktur. Kita bisa ambil contoh seperti pabrik dari Toyota, yang dimana manufaktur dari Toyota telah menerapkan bagaimana mereka menjalankan mesin dengan energi alternatif dan banyak hal yang telah mereka terapkan demi menjaga lingkungan sekitar pabriknya. Lalu berbicara tentang apa yang dimaksud dengan doing more with less. Lalu lakukan lebih banyak dengan lebih sedikit. Ini berarti menjadi atau lebih produktif atau kreatif dengan lebih sedikit uang atau sumber daya yang kita gunakan untuk menciptakan sebuah produk. Konsep berikutnya adalah product life cycle atau siklus hidup produk, yang dimana pendekatan siklus kehidupan produk berawal dari raw material extraction atau bagaimana mengekstraksi material mentah dengan input dan juga bagaimana impact dari ekstraksi tersebut. Dilanjutkan ke tahap manufacturing, di mana tentunya setiap tahap manufacturing ada energi yang digunakan. Dari energi tersebut bagaimana impact dari penggunaan energinya, itu yang menjadi poin pentingnya. Setelah manufacturing ada assembly, di mana ini sama seperti manufacturing, tahapannya di mana dilihat apa sih energi yang digunakan dan bagaimana impact-nya terhadap energi yang digunakan tadi. Lalu setelah assembly ini berlanjut kepada customer, di mana penggunaan produk ini terhadap customer yang digunakan oleh customer. Di sini dilihat customer itu menggunakan produk kita, apa saja sih energi yang dibutuhkan untuk menjalankan atau menggunakan produk kita. Dari situ juga perlu diperhitungkan bagaimana impact terhadap energi yang digunakan para customer kita. Dan yang terakhir adalah end of life of the product atau akhir hayat dari produk ini. Ketika sebuah produk telah habis digunakan, atau kita ambil contoh produk elektronik, ketika usianya sudah habis, sudah rusak, apakah produk ini bisa menjadi raw material baru lagi yang bisa digunakan untuk ke tahap manufacturing lagi. Jadi dari produk yang telah habis usianya itu menjadi material atau bahan mentah lagi yang digunakan untuk membuat produk baru. Jadi tidak langsung dibuang seperti itu. Lalu konsep selanjutnya ada over for all konsep, di mana konsep ini memberikan ilmu tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan mampu untuk bijak terhadap keadaan sekitarnya. Di samping perusahaan mendapat keuntungan secara finansial atau ekonomi dari produk yang dibuat, penting juga sebuah perusahaan untuk memikirkan keadaan lingkungan agar tetap terjaga serta kehidupan sosial tetap berjalan dengan baik. Lalu kita berbicara tentang beberapa contoh produk yang dibuat menggunakan pendekatan sustainable manufacture. Di sini saya ambil dua contoh produk. Yang pertama adalah mobil Tesla dan juga sedotan stainless steel, yang dimana pertama mobil Tesla. Mobil Tesla dibuat dengan manufaktur yang luar biasa yang diciptakan oleh Elon Musk dan koleganya. Di sini kita bisa lihat bagaimana pabrik Tesla itu berjalan, bagaimana mesin-mesin berjalan itu dengan energi alternatif. Seperti sudah menciptakan panel suryanya sendiri, menciptakan bagaimana dia mampu membangkitkan listrik dengan tenaga angin dan juga air, sampai terciptalah produk mobil Tesla, yang dimana Tesla pun mobilnya itu mampu dihidupkan dengan listrik, tidak lagi dengan sumber daya minyak atau BBM. Yang kedua adalah sedotan stainless steel. Ini sudah banyak di Bali, contohnya saya ambil, yang dimana sedotan stainless steel ini merupakan sedotan yang bisa digunakan berkali-kali. Maksudnya adalah sedotan ini sekali buat bisa digunakan berkali-kali hanya dengan dicuci kembali, higienis, lalu digunakan. Tidak seperti sedotan plastik yang dimana sekali pakai itu dibuang. Dan itu terbukti bahwa plastik saat ini menjadi permasalahan limbah yang merupakan 3 besar di dunia ini. Untuk poin selanjutnya kita bahas di video lanjutannya. Di poin kali ini kita akan membahas tentang konsep IPAT dan kritik yang muncul akan konsep ini. Di mana IPAT merupakan sebuah rumus yang berkaitan dengan pola hidup manusia, yang dimana I adalah impact, B adalah populasi, A adalah affluence atau kemakmuran, dan T adalah teknologi. Impact menurut rumus IPAT dapat diperoleh dengan mengalihkan population dengan affluence dengan teknologi.
yang dimana di dalam rumus tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar populasi maka dampak yang dihasilkan akan semakin besar pula. Begitu juga dengan konsumsi, semakin besar jumlahnya maka semakin besar dampak yang diberikan. Akan tetapi, rumus-rumus tersebut dinilai tidak dapat diaplikasikan di masa depan, sehingga rumus tersebut dinilai gagal dan tidak berfungsi. Di dalam rumus IPAT, faktor-faktornya seakan-akan terpisah. Pada kenyataannya, jika populasi meningkat, maka kemampuan untuk membuat teknologi juga akan meningkat. Dengan begitu, bisa disimpulkan bahwa pertumbuhan populasi dapat disetarakan dengan pertumbuhan teknologi. Terlebih lagi, jika populasi meningkat, maka pola konsumsi juga akan berubah. Semakin besar populasi, maka akan terbentuk pola yang tidak bisa diprediksikan di masa depan. Lalu kita lanjut ke poin berikutnya, yang dimana ini membahas tentang growth model dan juga pertumbuhan populasi manusia mengikuti model pertumbuhan yang mana, begitu pertanyaannya. Dan akan saya jelaskan. Growth model atau model pertumbuhan adalah salah satu model yang digunakan dalam menggambarkan tingkat pertumbuhan populasi di dunia. Yang dimana dalam growth model ini terdapat dua jenis kurva, yang dimana kurva J dan juga kurva S. Dimana kurva J adalah kurva ketika nilai atau data di poin Y itu selalu meningkat, dan kurva bentuk S itu dimana ketika data dan poin di garis Y itu di pertengahan akan mengalami stagnan atau pendataran. Jika bertanya tentang tingkat pertumbuhan seperti apa sih di kehidupan saat ini, bisa kita katakan bahwa saat ini itu mengikuti kurva J, karena memang sumber daya masih sangat mendukung di saat ini. Itulah menyebabkan kenapa populasi manusia di dunia itu selalu meningkat atau mengikuti kurva J yang naik secara tajam. Tetapi suatu saat menurut saya pribadi, sesuai dengan pandangan saya pribadi, suatu saat ketika sumber daya alam sudah tidak bisa untuk menemukan, kita bisa bilang titik BEP-nya dengan populasi manusia, maka populasi manusia mau tidak mau suatu saat akan mengalami yang namanya stagnan atau akan lebih mirip ke kurva S suatu saat. Karena sudah saya beberapa baca juga di beberapa artikel, 50 tahun ke depan diprediksi populasi akan menyusut karena food production yang tidak sanggup meningkat. Ada juga faktor-faktor lainnya seperti tingkat kesuburan menurun dan juga populasi semakin menua. Di beberapa negara maju pun telah diprediksi seperti Jepang, Jerman, dan juga yang lainnya, yang dimana memang populasi semakin menua di negara-negara tersebut. Dan di banyak sekali juga negara, di negara berkembang sekalipun itu diprediksi di beberapa dekade ke depan nanti, dan juga mungkin di akhir abad ini akan mengalami stagnan untuk populasi manusia di negara tersebut. Lalu poin selanjutnya kita akan membahas tentang tragedy of common beserta solusinya. Ini juga sudah saya baca di salah satu artikel dari Kompasiana. Disebutkan bahwa permasalahan dalam bidang lingkungan seiring berjalannya waktu semakin menjadi perhatian di berbagai belahan dunia. Pasalnya, sumber daya alam atau SDA yang tersedia berjalan bersamaan dengan meningkatnya jumlah populasi manusia yang ada di dunia ini. Namun ironisnya, jumlah sumber daya alam yang tersedia di bumi tidak mampu mengimbangi peningkatan jumlah penduduk di dunia yang semakin lama semakin meningkat. TOC atau Tragedy of Common adalah suatu ketidakbahagiaan akibat kekejaman dalam bekerja untuk merebut sesuatu. Tragedy of Common timbul saat setiap manusia berusaha mengambil kekayaan alam yang menjadi milik bersama untuk kepentingannya pribadi, sehingga merugikan makhluk hidup lain. Oleh karena itu, Tragedy of Common ini umumnya terjadi pada sumber daya yang merupakan milik umum. Adapun solusi yang telah saya baca dan saya kutip dari Gareth Hardin, beliau adalah seorang penulis dengan judul tulisan The Tragedy of the Commons tahun 1968. Ada beberapa poin yang beliau sampaikan untuk solusi terhadap permasalahan ini. Yang pertama adalah ia menawarkan gagasan privatisasi sumber daya alam. Dengan proses privatisasi ini, setiap orang tidak akan sewenang-wenang dalam memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Sebab terdapat beberapa batasan otoritas yang berbasiskan kebutuhan, seperti itu. Untuk poin solusi beliau yang kedua adalah yaitu kebijakan untuk pemanfaatan sumber daya alam dan penerapan pajak.
Kebijakan di sini bersifat koersif atau saling menguntungkan semua pihak. Jadi itulah tadi solusi yang dapat diberikan oleh seorang Gerard Herdin dalam tulisannya dengan judul The Tragedy of the Commons, yang dimana beliau pun berharap agar sustainability ini bisa berjalan dengan sangat baik sampai ke masa depan dan tidak habis di masa sekarang. Untuk selanjutnya kita lanjutkan lagi ke video berikutnya. Di segmen terakhir kali ini kita akan membahas tentang beberapa konsep yang ada, dimana kita bakal mulai dari konsep cuaca, tentang apa sih itu cuaca dan apa itu iklim dan apa perbedaannya. Cuaca adalah keadaan atmosfer sehari-hari di suatu wilayah dan variasi jangka pendeknya berlangsung dari menit ke minggu, terutama sehubungan dengan efeknya terhadap kehidupan dan aktivitas manusia. Iklim adalah rata-rata peristiwa cuaca selama periode waktu yang lebih lama, biasanya 30 tahun atau lebih. Iklim adalah rata-rata jangka panjang dari cuaca, sedangkan cuaca adalah variasi jangka pendek dari iklim yang merupakan jangka panjangnya. Lalu kita lanjutkan dengan konsep perubahan iklim. Perubahan iklim adalah perubahan jangka panjang dalam distribusi pola cuaca secara statistik sepanjang periode waktu melalui dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi ketika perubahan dalam sistem iklim bumi menghasilkan pola cuaca baru yang bertahan selama setidaknya beberapa dekade. Dan mungkin selama jutaan tahun, sistem iklim terdiri dari 5 bagian yang saling berinteraksi, yang dimana pertama ada atmosfer udara, hidrosfer air, kriosfer es dan permafrost, biosfer makhluk hidup, dan juga litosfer atau kerak bumi dan mantel atas. Lalu kita lanjut ke konsep ROI atau pengembalian energi atas investasi. Ini ROI adalah rasio jumlah energi yang diperoleh dari suatu sumber energi dengan jumlah energi yang dikeluarkan untuk menghasilkan energi tersebut. Pengembalian investasi energi adalah penentu utama harga energi, karena sumber energi yang dapat disadap dengan relatif murah akan memungkinkan harga tetap rendah. ROI penting karena jika biaya pembangkit energi lebih besar daripada pendapatan yang diperoleh dari penjualan listrik, pembangkit itu tidak layak secara ekonomi. Seperti itu. ROI juga dapat membantu organisasi dan pemerintah menentukan sistem mana yang lebih menguntungkan daripada yang lain. Tenaga surya dan tenaga nuklir adalah contohnya. Tenaga ROI besar berarti memproduksi energi dari sumber tersebut relatif mudah dan hemat biaya. Namun bila jumlah ROI-nya kecil, itu memperoleh energi dari sumber itu sulit dan mahal. Misalnya jika rasionya 1, tidak ada pengembalian energi yang diinvestasikan. Menurut laporan dari Forbes, angka impas dari ROI ini adalah 7. Dalam bentuknya paling sederhana, ROI dapat dihitung menggunakan sebuah rumus yang dimana ROI sama dengan keluaran energi dibagi masukan energi. Kita lanjut dengan pengertian dari pemanasan global. Pemanasan global adalah suatu proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat konsentrasi gas rumah kaca yang berlebih. Ini disebabkan oleh kalau saat ini itu terdapat lebih banyak karbon dioksida yang berada di atmosfer. Lalu emisi gas rumah kaca dan bahan bakar fosil, dan juga hasil dari gas metana. Lalu yang terakhir adalah energi konvensional. Energi konvensional adalah energi yang tersedia dalam jumlah terbatas. Contohnya adalah bensin, solar, minyak tanah, dan yang lainnya. Lawan dari energi konvensional adalah energi alternatif atau energi yang bisa diperbarui atau energi yang dapat diperbarui. Adapun beberapa contoh energi alternatif meliputi energi matahari, energi air, dan energi angin. Poin terakhir dari video kali ini adalah apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang yang berpendidikan tinggi untuk menyikapi isu-isu terkait dengan sustainable development. Jadi, memang rekayasa atau pembangunan berkelanjutan ini sangat penting bagi kita yang berpendidikan tinggi yang mendapatkan mungkin ilmu-ilmu tentang ini. Kita harus mampu ke depannya mengimplementasikan dan juga mensosialisasikan tentang apa sih pentingnya sustainable development goals yang sudah diterapkan, yang sudah disepakati oleh para anggota di PBB, dan pentingnya bagaimana sih di masa depan agar bisa jalan seperti masa sekarang, dan apa saja yang kita perlu lakukan di masa sekarang agar di masa depan mampu merasakan seperti apa yang sekarang kita rasakan bersama. Itulah pentingnya kita untuk menyikapi isu-isu yang ada tentang pembelajaran ini. Dan saya pribadi berharap agar teman-teman yang menonton video ini
dapat menangkap apa saja poin-poin penting dari pembelajaran kali ini. Dan saya mohon maaf jika ada salah kata atau salah sikap saya selama video ini. Saya harap teman-teman bisa enjoy menikmatinya. Terima kasih.